Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ini pertemuan kedua kita ya dalam pembelajaran fikih di MAN 3 ini. Jadi bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Yang pertama-tama ya silahkan bagi ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan kepada kita semua. Silahkan pada semua untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an waj'alna min ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, pada hari ini apakah masuk semua? Oh, ada yang tidak masuk. Kenapa? Oh, ada yang izin dan ada yang sakit. Baiklah adik-adik semua, marilah kita membaca bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga teman kita sedang sakit maupun teman kita sedang berhalangan yang seperti izin ini pada pertemuan yang akan datang itu dapat berkumpul bersama kita dalam pembelajaran fikih dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk di pembelajaran kali ini, ya Bapak mau bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik semua ini masih ingat pembelajaran yang kemarin, yakni dari tata cara kepengurusan jenazah, yakni dua yang pertama, yakni tentang memandikan dan memengkafani jenazah. Yuk, coba siapa yang tahu? Oke, coba yang pertama Mas Moya, jelaskan tentang memandikan jenazah. Jadi kenapa kok dalam memandikan jenazah kita itu harus berhati-hati dan harus pelan-pelan? Ya benar sekali Mas Moya. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam penanganan jenazah. Apabila kita menyentuh jenazah karena apabila seorang sudah mati itu disentuh sedikit saja itu rasanya sakit sekali. Jadi dalam mengurus jenazah, terutama memandikan, kita juga harus berhati-hati saat menyentuh jenazah. Kemudian coba untuk Mas Zidni, dalam mengkafani jenazah untuk laki-laki itu ada berapa lembar? Berapa lapis kain? Oh iya, benar untuk Mas ini. Jadi kita harus menggunakan banyak kain. Tapi jawabannya masih kurang tepat. Coba untuk Mas Zain, bagaimana? Ya benar sekali Mas Zain. Jadi dalam mengkafani jenazah itu kita menggunakan 3 lembar kain kafan. Dan juga dalam setiap lembar ini kita beri wangi-wangian atau bisa kita taburi harus terlebih dahulu. Dan kemudian coba untuk yang perempuan, berapa lembar kain yang diperlukan untuk mengkafani mayat perempuan? Ya benar sekali Zulfa. Jadi dalam
kerudung, ada sarung, ada baju kurung, dan juga ada kain yang menutupi pinggul dan juga paha si mayat. Dan setelah memandikan, mengkafani, kali ini kita akan membahas tentang mensolati jenazah, mensolatkan jenazah dan juga menguburkan jenazah. Dan sebelum masuk ke mensolati jenazah, Bapak mau bertanya, jadi kenapa sih kok penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan bisa untuk mengurus jenazah? Dan kenapa kok kita itu diajar sejak kita masih dini, yakni bahkan kalau Bapak dulu sejak Bapak masih MI itu sudah ada pelajaran mensolati jenazah, mengurus jenazah itu sudah ada. Kenapa? Ya coba Mas Moyang, kenapa? Ya enak sekali Mas Moyang. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan bisa untuk mengurus jenazah ini, karena setiap manusia itu pasti tidak terlepas dari kematian. Dan oleh karena itu, apabila ada tetangga kita maupun saudara-saudara kita yang meninggal ataupun keluarga kita meninggal, maka alangkah baiknya kalau kita itu bisa membantu untuk mengurus jenazah. Apabila kita diminta tolong, ya kita bisa membantu. Baik itu dari memandikan, mengkafani, mensolati, maupun menguburkan. Yang paling tidak bagi kita, apalagi bagi yang laki-laki ini ya, jangan sampai untuk tidak ikut, paling tidak untuk mensolati dan juga ikut mengantarkan jenazah, menguburkan di pemakaman. Dan ya baik, mari setelah ini Bapak akan memulai materi kali ini tentang mensolati jenazah. Jadi seperti ini. Ini dasar hukum sholat jenazah ini, yakni hadis riwayat Ibnu Majah, yakni shollu ala mautakum. Ini sholatkanlah orang-orang yang meninggal di antara kamu. Jadi sholat jenazah ini seperti syarat sah maupun syarat wajibnya ini sama saja dengan sholat-sholat yang lain. Akan tetapi dalam sholat jenazah ini tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi kita cuma berdiri. Kemudian sholat jenazah ini juga ada 4 takbir, jadi 4 kali takbir. Terus untuk niat sholat jenazah, yakni yang pertama apabila mayatnya itu laki-laki, maka niatnya sholli ala hadzal mayyiti. Jadi hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati. Kalau imam ya imam lillahi ta'ala, kalau makmum ya makmum lillahi ta'ala. Kalau jenazah perempuan nanti sholli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Atau kita juga bisa menggunakan sholli ala hadhil janazati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala jika tidak apa-apa. Sedangkan apabila jenazahnya itu tidak ada di sini, tidak ada di depan kita, jadi kita menggunakan niat sholat gaib, yakni sholli ala mayyiti ghaibi. Namanya mayit siapa disebutkan, misal fulan, terus dilanjut arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala, sama seperti yang tadi. Dan kemudian untuk prakteknya itu seperti ini. Jadi yang pertama ya, kita takbir yang pertama setelah niat sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini takbir yang pertama. Pada takbir yang pertama nanti kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih sampai amin. Dan kemudian takbir sekali lagi, Allahu akbar. Nah, pada takbir yang kedua ini kita nanti akan membaca shalawat atas Nabi Muhammad, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Pada takbiran ketiga kita nanti akan membaca doa untuk si mayit, yakni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan untuk takbir yang terakhir, Allahu Akbar, kita membaca doa atas mayit juga, yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Setelah itu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau salam dalam salat mayit atau salat jenazah ini sampai wabarakatuh. Dan kemudian juga ada penjelasan bahwasanya nanti kalau jenazahnya itu laki-laki, kan ini ya, jenazah laki-laki, jenazahnya ini ditaruh di arah kiblat. Nanti imamnya ini berada di posisi kepala, dan yang lain makmumnya ini di belakangnya. Dan juga disunahkan dalam sholat jenazah ini untuk memperbanyak shaf atau barisan. Sedangkan kalau jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam ini berada di tengah, yakni sejajar dengan perut jenazah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang penguburan jenazah. Jadi setelah kita itu mensolati jenazah, nanti kita akan mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Jadi pertama-tama kita letakkan dulu jenazah di keranda. Setelah itu ada 4 orang atau lebih itu yang memikul keranda itu sampai ke makam. Dan sepanjang jalan biasanya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu. Dan kemudian nanti ya sebelum kita mengantarkan jenazah ke kuburan atau ke makam, maka kita harus mempersiapkan makam atau kuburannya terlebih dahulu. Jadi tinggi kuburannya ini, misal seperti ini ya kuburan, dan tingginya ini 2 meter, atau biasanya dalam kitab-kitab itu disebutkan sak jedek sak pengawe, jadi sak mene. Ya, tingginya sak mene, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ada bentuk kuburannya itu ada yang diberiskan di sini, nanti di sini diberi kayu. Kalau mayatnya sudah diletakkan di kuburan, ada juga yang seperti ini model kuburannya. Nah, kalau yang seperti ini nanti mayatnya atau jenazah itu diletakkan di sini, dan nanti ditutupi kayu di sini, dan kemudian baru dikuburkan. Nah, kemudian kalau tata caranya seperti ini. Jadi tata cara itu yang pertama ada 3 orang, yakni 3 orang ini mengangkat jenazah dari keranda, kemudian meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Jadi ada 3 orang yang mengambil jenazah dari keranda, misal dari sini, dari keranda. Ini 3 orang mengantarkan ke liang lahat, dan kemudian di sini sudah ada 3 orang juga yang bersiap-siap untuk nampani jenazah dan kemudian meletakkannya ke dalam liang lahat. Kemudian setelah jenazah itu diletakkan di dalam liang lahat, kemudian jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Jadi arah kuburannya ini nanti kalau jenazah itu dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian diberi penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah itu tetap miring. Jadi kalau misal modelnya seperti ini, misal arah kiblatnya sini ya, maka nanti kan jenazahnya seperti ini. Nah, di sini itu diberi penyangga, entah itu kepalan tanah atau yang lain, agar si mayat ini nanti tidak berpindah posisi. Dan kemudian jangan lupa saat sudah diletakkan di dalam kubur nanti
tali bagian atas dan bawah itu dilepas. Kemudian pipi kanan jenazah itu diletakkan di tanah, jadi ditempelkan ke tanah pipinya. Setelah itu liang lahat ditutupi dengan papan, dan setelah dengan papan baru dikuburkan dengan tanah. Dan kemudian biasanya itu tanahnya itu diletakkan menggenduk di atasnya. Nah, ini bertujuan agar kalau turun hujan itu kuburannya itu tidak gembong atau tergenang air. Nah, kemudian biasanya diberi patokan atau batu nisan setelah itu di bagian atas dan bawahnya. Dan kemudian sebelum ditinggalkan biasanya itu jenazah itu diganting dan setelah itu didoakan. Jadi dalam kepengurusan jenazah ini baik itu mensolati maupun menguburkan jenazah, apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi setelah ini Bapak akan membagi adik-adik semua dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini nanti akan Bapak berikan tugas untuk membuat video, yakni praktek mensolati dan juga menguburkan jenazah. Dan tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi mohon untuk ketua kelas Mas Moyang untuk membagi teman-temannya menjadi 3 kelompok. Sudah? Oke. Kalau sudah, kali ini Bapak akan bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik semua itu sudah paham beneran atau belum? Jadi coba siapa ya itu? Mbak Zulfa, coba terangkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Ya, monggo. Ya, benar sekali. Bagus sekali untuk Mbak Zulfa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zulfa. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Mas Zidni. Coba jelaskan bagaimana posisi imam atau gimana posisi imam apabila jenazah itu laki-laki dan apabila perempuan itu bagaimana? Ya, bagus sekali Mas Sidney. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dan yang terakhir ini, yakni coba siapa yang tahu kenapa dalam penguburan jenazah itu diberi tanah atau kepalan tanah di sekitar jenazah setelah jenazah itu diletakkan ke dalam liang lahat. Oke, coba Mas Moyang. Ya, benar sekali Mas Moyang. Jadi ya sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Kita di sini tadi sudah membahas tentang pengurusan jenazah, baik itu dari memandikan, mengkafani, mensolati maupun menguburkan jenazah. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya hal ini sangat penting sekali bagi kita untuk dipelajari. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti tidak lepas dari kematian. Dan kalau sudah kita meninggal pasti sudah perlu diurus, karena orang yang telah meninggal itu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi orang lain itu pasti harus mengurusnya. Jadi kita juga harus mempelajari materi ini dengan baik. Jadi sekian dari Bapak untuk
majelis 3 kali. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya bagi anak-anak, bagi adik-adik semua, nanti pada pertemuan yang akan datang videonya atau tugasnya sudah siap ya. Tetap semangat belajar.